Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reski Tiara Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama yaitu A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atas segala proses keuangan di sekolah atau madrasah, lembaga pendidikan, guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian yaitu sebagai berikut. Yang A. Kenaikan harga atau rising prices. Yang B. Perubahan relatif dalam gaji mengajar atau teacher salaries. Yang C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang D. Meningkatnya standar pendidikan atau educational standard. Yang E. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang F. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher educational. Yang kedua yaitu landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang A. Dasar yuridis, yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Peraturan perundang-undangan. Yang B yaitu dasar filosofis, seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Yang ketiga yaitu sumber keuangan sekolah menurut Nanang Fatah tahun 2004. Sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang A. Orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai, seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. Yang B yaitu pemerintah pusat. Pemerintah membantu sekolah secara finansial. Yang C. Pemerintah daerah. Banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah. Dana ini berasal dari pendapatan yang dikumpulkan daerah berupa pajak. Yang D. Masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah. Yang E. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya. Misalnya, menyewakan aula, menyewakan tempat bermain, seperti lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang F yaitu siswa. Siswa dapat menjadikan sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pimpinan sekolah dan stafnya. G. Pemilik sekolah atau yayasan. Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Yang keempat yaitu kategori biaya pendidikan. Yang A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost, biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang B yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Yang kelima yaitu pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang A. Pendekatan makro.
Menurut Fata tahun 2009, pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang B, pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. 6 yaitu fungsi pembiayaan pendidikan menurut Baharudin tahun 2010. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Yang B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana menurut dari sini. Ya, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu, bisa berupa syarat atau upaya, yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi, dari pendapat pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Roy, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. 2. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Menghilangkan ketidakpastian. 4. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman. Yang keempat yaitu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang B. Perencanaan harus jelas. Yang C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang D. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang F. Mengikuti prosedur yang berlaku. Yang G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan perubahan, situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang I. Dapat didasarkan pada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. Yang kelima, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang A. Barang bergerak. Yang 1. Barang habis pakai. Yang 2. Barang tidak habis pakai. Belum.
Yang B, barang tidak bergerak, yaitu 1 tanah, 2 bangunan. Yang keenam, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pengadaan sarpras, pembelian, penukaran, penyewaan, pinjaman, pembuatan sendiri, pendaur ulang, penerimaan hibah. Yang ketujuh yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, Latin inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang kedelapan yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa antara lain sebagai berikut. Yang A, perawatan terus-menerus atau teratur dan rutin. Yang B, perawatan berkala. Yang C, perawatan darurat. Yang D, perawatan preventif. Yang kesembilan yaitu penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi yaitu A, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang B, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang C, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Baiklah, itulah saja penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih.